Christ is all and in all itu adalah tema kitab Kolose. Gampang ya? Jadi kitab Kolose itu temanya itu ini. Kolose 3:11. Kristus di dalam semua dan Kristus adalah semua. Kristus adalah semua dan Kristus di dalam semua. Jelas ya? Oke, thank you Mike. Nah, jadi itu artinya preeminence. Oke, kalau kita belajar studi Alkitab, maka pertama kita mesti tahu dulu survei. Ingat waktu kemarin retreat saya bilang, kalau kita belajar firman, pertama jangan langsung baca Alkitabnya. Pasti bingung. Belajarlah lebih dahulu dari pendahuluannya. Lah Pak, kan gak ada Alkitab saya pendahuluannya Pak, yang ada salam. Nah ini kan memang surat langsung kan. Maka pendahuluannya dari mana? Nah sekarang kita udah banyak dapat alat bantu kalau saudara baca Alkitab yang ada study Bible. Oke, siapa di sini yang baca Alkitab ada study Bible-nya? Oke, Pak Iwan boleh tahu study Bible-nya apa Pak? ESV study Bible, ESV study Bible. ESV study Bible adalah salah satu Alkitab studi yang cukup komprehensif ya dari pendekatan Injili. Ada lagi siapa yang baca Hidup Berkelimpahan? Nah biasanya kalau kalangan Pantekosta Bethel biasanya ini Alkitab pegangannya. Alkitab Hidup Berkelimpahan dari Gandum Mas. Oke, yang tebal hitam itu loh. Nah ya itu banyak ininya teologi Pantekostanya. Ada lagi yang misalnya survei-survei yang lain. Tetapi yang paling gampang itu Sabda ORG itu menyediakan kepada kita di dalam bahasa Indonesia. Saudara bisa tahu. Karena kalau yang namanya pendahuluan itu adalah pertama kita akan tahu alasan kitab itu ditulis. Satu, siapa penulisnya? Di mana ditulis? Dalam kondisi apa dia ditulis? Kapan ditulisnya? Apa tujuan penulisan? Gitu. Nanti kemudian apa kira-kira outline-nya? Apa sih gambaran surat itu atau kitab itu seperti apa? Dari situ baru nanti kita dapat gambaran besar. Nah ya kayak kalau kita naik helikopter gitu ya. Kita lihat gitu dulu semuanya panoramik gitu ya namanya panoramic view. Kita lihat semuanya dari awal sampai akhir. Baru nanti kita zoom in. Nah baru kita lihat satu-satu. Begitu cara baca Alkitab yang benar. Oke, kalau enggak jangan kaget. Aduh aku nggak ngerti. Karena nggak tahu konteks. Ingat Alkitab ini. Surat ini contoh ya, surat Paulus kepada jemaat di Kolose itu bukan ditulis untuk Pak Markus, enggak. Surat ini tidak ditulis untuk Stella, enggak. Enggak ada enggak nama Stella di sini? Sekalipun ada nama Stella, bukan Stella yang itu. Bukan Markus Simanjuntak. Berarti gini, bahasa Inggrisnya begini. The Bible it's not written to you but it's written for you. Gitu. Jadi penerimanya kan bukan langsung Anda, bukan langsung orang-orang tertentu. Penerima aslinya itu ada di sini. Hari ini namanya apa? Jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose, jemaat tahun kapan? Nah, mesti ngerti. Bukan tahun lalu, 2000 tahun yang lalu atau kapan. Itu satu. Jadi it's not written to you. Jadi jangan cari-cari namanya. Nggak ada di sini namanya Nila. Ginting apalagi. Jauh kali ya. Nggak ada di sini gitu ya. Tapi sekalipun ada bukan Nila Ginting itu. Bukan. Sekalipun ada contohnya. Tapi tidak ada. Gitu loh. Tetapi apakah ini akan ditulis buat kita? Ya. Nah bagaimana caranya? Begini. Kita mesti tahu dulu apa makna kitab itu ditulis pada waktu itu. What is the mean then pada waktu itu? Kita makanya perlu sejarah, sastra, perlu politiknya, budayanya. Kita mesti tahu dulu. Historisnya, arkeologisnya kita mesti tahu dulu. Setelah kita dapat apa maknanya si Paulus terhadap jemaat yang ditulis. Lalu kemudian kita mesti menelusuri perjalanan sepanjang abad. Perjalanan sepanjang sejarah manusia. Bagaimana ajaran itu terus berkembang dari perjanjian lama sampai sekarang. Itu namanya pengertian teologis. Lalu
Ketika diajar sekarang kepada kita tahun 2023, itu penerapannya. Jelas ya? Jadi kita mesti tahu dulu apa yang maknanya 2000 tahun yang lalu. Atau mungkin kalau perjanjian lama 3500 tahun yang lalu. Apa maknanya pada waktu itu? Ada suami-suami bilang, Pak, wah puji Tuhan Pak. Imam Yoyada mencari istri kepada Raja Yoas. 2 pula lagi Pak istrinya Pak. Wah jadi Bapak ini sebagai imam di dalam gereja ini perlu cariin gua 2 istri Pak. Kurang ajar namanya itu saudara. Dia nggak ngerti karena apa? Konteksnya dia paksakan konteks berpikir sekarang. Dulu dengan ke sekarang ini. Nggak bisa. Dia mesti melewati perjalanan. Nah gini ya. Siapa yang suka baca buku tafsir? Tahu tafsir, buku tafsir. Komentari. Tahu ya, siapa yang pernah baca komentari? Nah, yang belajar Alkitab tahu pasti komentari. Komentari itu buku tafsir, misalnya buku-buku tafsir tentang surat Paulus kepada jemaat di Kolose itu banyak. Oke, banyak sekali. Nah, buku tafsir itu ada orang yang dia kalau khotbah itu saya tahu ada satu orang. Kalau khotbah dia selalu pakai buku tafsir Matthew Henry. Saya ketawa aja. Itu Matthew Henry itu tahun abad ke-19. Orang yang berpikir abad ke-19 dengan orang berpikir abad ke-20 dengan 21 itu beda. Makanya buku tafsir pun kalau saya ini di dosen ya. Kalau mahasiswa saya ini pakai tafsir, saya lihat langsung lihat buku tafsir apa yang kamu pakai. Tahun berapa terbitnya. Karena buku tafsir itu terus ada terus. Karena arkeologi berkembang, penemuan-penemuan sejarah berkembang, sehingga dulu contohnya begini, ini saya kasih contoh. Coba buka di Yohanes pasal, ada yang bawa Alkitab. Oke, buka Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. Sebelum kita ke sini, supaya saudara tahu betapa pentingnya tafsir itu. Tetapi itu bukanlah yang terutama, tapi penting. Yohanes pasal yang kelima, tentang pria yang ada di Bethesda. Oke, di Alkitab saudara, ayat 4. Ayat 3 ya, 3b. Ada kurung gak di situ di Alkitab saudara? Mereka menantikan guncangan air kolam itu sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Itu di Alkitab saudara ada tanda kurungnya gak? Siapa yang ada tanda kurungnya? Berarti Pak yang baru ya Pak ya? Kalau tahun 2023 itu pasti ada tanda kurungnya. Pak pakai bahasa Inggris Pak? Ada nggak ayatnya? Nggak ada. Pak pakai ESV ya? Nah ESV ini nggak ada itu, dia omit. Dibuang itu ayat 4. Pertanyaannya, loh Pak kan ini kitab suci Pak, masa ayatnya dibuang? Kenapa? Sebenarnya ayat itu nggak ada di dalam manuskrip asli. Jadi ESV yang dibaca oleh Pak Iwan itu adalah terjemahan bahasa Inggris dari manuskrip asli. Manuskrip asli nggak ada itu ayat 4. Makanya kita pakai di sini tanda kurung. Kapan Pak itu muncul? Nah, bagi saudara yang baca King James itu ada. Karena itu dimulai dari King James tahun apa? Tahun berapa King James ditulis? 1200. King James ditulis diterjemahkan dari Latin, Vulgate. Di mana ayat 4 ini sebenarnya berkembang dari tradisi-tradisi, cerita-cerita. Bahwa di Bethesda itu kadang-kadang malaikat datang goncang-goncang air lalu kemudian siapa yang loncat sembuh. Tapi ada enggak itu di manuskrip Yohanes asli? Enggak ada. Makanya dibikin bracket. Itu oleh gereja diterima sebagai sebuah tradisi. Sama dengan begini, doa Bapa kami. Di belakangnya kan ada tulisan begini. Sebab engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada enggak di dalam doa Bapa kaminya Yesus? Enggak ada. Itu enggak ada di dalam manuskrip asli. Tuh kok bisa dimasukin Pak? Dimasukin atas kesepakatan gereja pada waktu itu bahwa ini adalah tradisi penutup dari doa. Doksologi namanya, pujian, nyanyian pujian terakhir. Jelas ya? Nah jadi kalau kita membaca ini kenapa makanya saudara-saudara,
kalau kita belajar Alkitab, adalah penting sebenarnya kita mengkonsultasikan kepada sumber-sumber asli. Dalam arti ini sumber-sumber asli itu adalah bahasa manuskrip aslinya. Yang ditulis dalam bahasa pertamanya ditulis. Misalnya itu Perjanjian Lama, maka itu dalam bahasa Ibrani maupun Aramik. Sementara Perjanjian Baru dalam bahasa Greka, dalam bahasa Yunani. Jelas ya? Nah, karena ini Perjanjian Baru, maka ini ditulis dalam bahasa Greka. Saya akan kutip beberapa, tidak semua ya. Karena ini bukan kuliah mahasiswa, jadi ini bukan kuliah STT, jadi saya nggak akan banyak keluarkan bahasa Yunani. Nah, kita lihat pendahuluan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita mulai dari geografisnya. Nah, mundur ya. Ini Kolose. Kolose itu adalah kota yang ada di antara Hierapolis dengan Laodikia. Oke, di lembah dia kotanya itu. Ini adalah puing-puing kota Kolose. Kolose ya. Nah, kota ini adalah kota perdagangan. Jadi dia itu, lihat nggak itu ada jalur merah. Pak Iwan ada ini. We send you ini in PDF. You may download it. Kalau itu tadi kita semua udah kirim ke yang ada di connection, kita kirim, jadi tinggal di download aja, ya PDF-nya ada semua. Nah di situ kita lihat ya, jalur merah itu jalur perdagangan. Jadi kota Kolose itu adalah kota yang dekat dengan jalur perdagangan. Lalu lihat nggak di situ Kolose, Hierapolis, Laodikia. Lihat ya, ada kota dengan segitiga itu. Nah Oke, nanti kalau baca Wahyu ada jemaat di Laodikia. Apa dikatakan kondisi jemaat itu? Kamu suam-suam kuku, kan? Kenapa dia bilang suam-suam kuku? Nah, karena Laodikia tidaklah kota yang punya sumber air. Jadi sumber airnya itu datang dari dua sumber. Air panas datang dari Hierapolis, air dingin datang dari Kolose. Jadi Kolose ini sumber mata air dingin. Nah, mata air ini kalau berjalan begitu jauh, ya jangan pikir lagunya Bengawan Solo, air mengalir sampai jauh, lalu akhirnya ke laut gitu ya. Kalau air panas itu jalan terlalu jauh, nah dia kan lewat yang namanya itu tunnel, apa itu aqueduct. Aqueduct itu kayak sekarang itu apa? Jalur air ya, pipa air. Tapi dulu aqueduct itu dari tembok gitu. Nah itu dikirim, jadi air panas turun gitu. Waktu dia di sumbernya kan panas sekali kan. Seger gak air panas yang kalau dari sumber? Ya. Tetapi waktu dia jalan jauh, lama kelamaan air itu jadi fatigue namanya, berat. Kalau diminum, pertama kesegarannya sudah merosot. Jadi kalau orang minum itu muntah. Yang kedua banyak timbalnya. Timbal itu zat besi kayak yang ada yang nempel yang bisa bikin kerak gitu ya. Dan itu jadi logam berat. Nah, itu logam berat. Timbal itu logam berat. Jadi kalau air itu diminum itu justru jadi racun. Nah, kondisi sebuah kota, oke dengar ini. Kondisi sebuah kota di secara geografis atau politis juga akan mewakili kondisi rohani kota itu. Makanya saudara lihat, kamu dibilang kamu suam-suam kuku, kamu ndak panas maupun ndak dingin. Panas bagus nggak? Bagus dong, air panas itu untuk kesehatan. Air dingin bagus nggak? Bagus juga. Tapi kalau suam-suam ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya. Dimuntahinlah kamu. Loh itu loh. Jadi kita memahami penafsirannya nggak suam-suam kayak apa ya? Kan orang Indonesia suam-suam itu apa? Air panas campur air dingin, jebret baru diminum kan? Salah, bukan itu suam-suam. Suam-suam itu paling gampang begini. Taruh air panas di termos, diemin 1 minggu, lalu habis itu diminum. Enak nggak? Nggak enak. Nah itu namanya suam-suam. Kepanasannya udah turun. Jadi orang tuh jadi mual gitu loh kalau minum. Jelas ya? Nah oke. Jadi ini kota Kolose itu adalah sumber air dingin. Tetapi lihat nggak, Kolose itu banyak tiang-tiang di situ, berarti menunjukkan banyaknya juga bentuk-bentuk bait-bait penyembahan. Nah mari kita lihat surat Kolose. Surat Kolose itu ditulis oleh Rasul Paulus.
Ini salah surat dari 13 Rasul Paulus dan bahkan termasuk ada yang mengatakan surat Rasul Paulus itu cuma 7 yang asli Pak. Itu pun termasuk Kolose di sini. Yang kedua, kapan ditulisnya? Surat Kolose itu termasuk di dalam yang namanya surat penjara. Apa itu Pak surat penjara? Surat yang ditulis pada waktu Rasul Paulus sedang di penjara. Tapi penjaranya kapan? Nah ini penting. Itu untuk menentukan kapan ditulis kitab ini. Paulus di penjara berapa kali? Siapa yang tahu? Oh nggak ada coklatnya soalnya nih, repot nih ya Pak. Kalau kita di penjaringan ada coklatnya soalnya. Jadi selalu, berapa kali Paulus di penjara? 2, salah. 3 kali. 3 kali. 1 di Kaisarea, di Kisah Rasul pasal 24. 2 tahun dia di sana. Di Roma, di Efesus. Perjalanan misionaris yang ketiga. Paulus 3 kali di penjara. Kaisarea itu dan Efesus itu sekitar tahun 50. Nah kalau gitu kapan dong? Paulus di Roma penjaranya itu sebenarnya 2 kali. 1 penjara tahanan rumah. Artinya dia masih ada orang yang menemani dia yaitu Lukas sebagai penulisnya. Sekretarisnya. Tetapi terakhir terutama kitab Timotius, 2 Timotius itu adalah pemenjaraannya dia terakhir di mana tidak ada lagi orang-orang yang menemani dia. Nah itu udah mau hampir mati. Jadi kapan pemenjaraan Paulus pertama di Roma? Itu tahun 60 sampai tahun 62. Maka surat ini kira-kira tahun 61. Dari mana buktinya Pak? Surat ini bersamaan ditulis dengan Filemon. Tahu surat Filemon? Nah surat Filemon itu ceritanya apa? Ada seorang budak yang kerja di rumah Filemon namanya Onesimus. Onesimus ini nyuri di rumah Filemon lari. Nah kalau dia lari ke Efesus, ketangkap di sana. Efesus itu kotanya kecil. Jadi Efesus itu bukanlah tempat pelarian. Kaisarea apalagi. Jadi kota orang pelarian itu Roma. Orang tuh bisa hilang di sana. Kalau kita nyuri supaya nggak ketahuan, larinya ke kota besar supaya orang nggak cari lagi. Nah, larilah dia ke sana, ketangkep juga, masuk penjara. Ketemu Paulus, dilayanin sama Paulus, Onesimus bertobat. Lalu Onesimus mau dibalikin ke Filemon, makanya itulah alasan surat Filemon ditulis. Jelas ya? Nah, di situ Onesimus disebut. Berarti ini surat surat Filemon dengan surat Paulus kepada Kolose itu mirip dan bersamaan ditulisnya. Oke? Nah, surat lain adalah Efesus dan Filipi. Jadi ada 4 surat penjara. Apa itu? Kolose, Filemon, Filipi dan 4 ya. Jadi surat penjara itu 4. Oke, 4 ya. Nah, setelah surat penjara, jadi yang bersamaan itu Filemon. Nah, kemudian kita lihat di berikutnya adalah bagaimana jemaat Kolose. Siapa yang merintis jemaat Kolose? Ternyata jemaat Kolose nggak dirintis oleh Paulus. Yang rintis jemaat itu adalah Epafras. Dari mana Pak kita tahu Epafras? Coba lihat itu ayat 1, Kolose 1 ayat 5 sampai 7. Ada yang boleh baca? Kolose 1 ayat 5 sampai 7. Silakan. Ya, silakan. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Terus 6 sampai 7. Yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Nah, dikatakan semua itu telah kamu dengar dari siapa? Epafras. Nah, di dalam pasal 4, ya, pasal 4 ayat 2, hai tuan-tuan berlakulah adil dan jujur, dikatakan bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga dengan mengucap syukur. Lalu kemudian bukan ayat 2 itu, Kolose 4 ayat 12, mohon maaf, itu salah saya.
4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antara kamu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang dewasa dan berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Nah, jadi siapa Epafras itu? Epafras itu adalah penduduk asli kota Kolose. Jadi kayak gini, Paulus waktu itu ada di Efesus. Terus Epafras pergi ke sana. Paulus khotbah. Dia bertobat. Setelah dia bertobat, hatinya bergebu-gebu, dia pulang kampung. Di kampung dia ketemu orang, teman-temannya, dia khotbah. Bertobatlah orang-orang di situ. Nah, itulah jemaat Kolose pertama. Jadi saudara-saudara, sebenarnya itu menarik. Itu kan hal yang biasa berarti ya. Saya ingat, waktu saya bertobat, semua kita itu didorong. Pulang kamu ke kotamu kalau lagi libur, lalu mulai beritakan Injil. Nah, saya pulang tuh waktu habis bertobat, pulang saya. Dan sebelum beritakan ini saya perlu ketemu sama teman-teman dekat saya. Saya mulai injilin mereka. Ada yang bertobat, ada yang gak bertobat gitu ya. Tapi kemudian, belum ada yang bertobat, saya pulang ke Medan. Tapi kemudian saya bilang gini, Tuhan, aduh saya punya utang Injil sama orang Medan. Kan saya orang Medan. Saya punya utang Injil, saya bertobat, teman-teman saya belum bertobat. Jadi saya berdoa, Tuhan berikan saya kesempatan lagi untuk saya kembali ke Medan. Tapi ternyata sebelum saya kembali ke Medan, saya tahun 92 udah selesai dari UI. Saya melayani, tetapi waktu itu saya sedang merintis gereja di Bogor. Jadi fokus saya itu ke Bogor. Ngerintis gereja di Bogor. Saya selesai UI, saya bilang gini, kok gak ada orang yang bertobat di UI? Aduh saya bertobat Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Saya berhutang Injil sama orang-orang di UI. Karena saya bertobat waktu saya masih UI. Jadi saya bilang gini, Tuhan ampuni saya. Lalu kemudian saya minta sama Pak Gembala waktu itu, Pak bisa gak saya izin, saya dari Bogor, saya mau ke Depok. Kenapa? Saya punya hutang Injil. Jadi saya tinggal di Depok. 6 bulan saya berdoa, gak ada orang bertobat. Sampai ada orang bertobat, setelah 6 bulan, orang bertobat. Dan tahun itu, saya menikah dengan Ibu Vivi. Dan akhirnya, jadi gereja. Jadi gereja. Ya, ada gereja. Gereja itu di Depok saya rintis tahun 96. 95-96. Jadi, nah kemudian sebelum tahun 95 saya bilang gini, Tuhan kapan saya bisa pulang kampung ke Medan untuk berhutang Injil. Tahun 95 Gembala bilang gini, siapa yang mau ke Medan? Saya mau ke Medan. Mau tinggal di sana? Nanti kita lihat. Karena kalau enggak nanti bapak saya berantem sama saya bilang gitu. Bapak saya masih pendeta, kalau saya pendeta nanti ribut. Salah satu mesti dipecat. Gitu. Nah kan repot, bapak saya udah jadi pendeta di sana udah lama. Jadi kemungkinan bapak saya yang dipecat, bukan saya gitu kan. Karena anaknya bukan satu gereja. Saya bilang gini, saya berdoa. Saya mau. Demi hutang Injil. Saya pulang. Saya rintis gereja di sana, jadi gerejanya. Saya bilang sama bapak saya, Pak, kamu ngapain ke sini? Saya pulang mau ngerintis gereja. Saya nggak tahu, bapak saya tiba-tiba bilang gini, nggak apa-apa itu? Ya udah oke, kamu rintis aja gereja. Yang penting nanti lahannya, lapaknya jangan sama. Ya nggak sama, saya bilang. Papa kan di sana, saya di sini. Nah gitu, kan di daerah Medan Baru gitu loh. Ya, jadi saya di daerahnya, kampungnya dia nih, ya daerah Simalingkar itu ya. Silakan masuk dalam lingkungan Karo, Simalingkar gitu ya. Ya. Gitu ya, itu Simalingkar, silakan masuk lingkungan Karo gitu ya. Gitu. Itu daerah perjanjian baru soalnya. Sepanjang jalan itu 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, sampai 5 Tesalonika. Itu semua adalah warung babi panggang. Babi panggang Karo. Nanti ada Kolose, ada warung babi panggang Tesalonika, Korintus. Kalau Korintus dalam kitab cuma 2, dia bisa sampai 5 cabangnya.
Nah itu orang karo tuh, itu babi panggang, bukan. Tapi itulah daerah perjanjian baru tuh, sepanjang jalan Jamin Ginting itu, sepanjang jalan sampai ke Karo sana. Itu semua warung babi panggang itu nama Alkitab, perjanjian baru saudara, haleluya. Jadi itu daerah perjanjian baru. Ya. Nah, oke, kita kembali lagi. Oke, ini masih pendahuluan. Oke, sekarang kita lihat, surat itu ditulis buat apa? Penyebabnya. Kenapa Paulus menulis surat ini? Jadi Epafras itu, oke, saya kasih latar belakangnya. Si Paulus kan di penjara. Roma ke Kolose itu kita 1.500 km jaraknya. Bayangkan si Epafras, gembala sidangnya, nekat jauh-jauh cari Paulus ke Roma. Untuk kasih tahu, Pak Paulus, jemaat kita ini lagi ada ancaman. Apa ancamannya? Lalu dia cerita. Nah ini ancamannya. Adanya ajaran sesat bangkit di kota itu. Apa itu ajaran sesatnya? Nanti saya akan jelaskan. Jadi setelah dia cerita ajaran sesat itu, dia cerita. Lalu Paulus bikin surat. Dia tulis suratnya. Artinya surat ini bersifat preventif, pencegahan. Ada jemaat yang Paulus tulis surat itu sudah kejadian dosanya. Ini belum. Contoh Korintus, itu jemaatnya banyak yang berdosa. Jadi Paulus tuh tegur. Jemaatnya ada yang ribut, hampir pecah jemaatnya. Itu 2 Korintus. Paulus tegur. Marah dia Paulus sama jemaat. Ya. Kepada gereja Galatia, Paulus tegur. Bukan jemaatnya. Jemaat dan penyesat, dua-duanya ditegur sama dia. Jadi sifat dari surat itu tergantung dari kondisi jemaatnya. Nah jadi saudara ngerti sekarang, oh alasan Kolose ditulis karena ada ancaman. Tapi itu belum sampai kena infeksi gitu kira-kira ya. Masih preventif. Nah karena itu apa? Apa ancamannya? Penduduknya kota itu adalah penduduk mayoritas orang-orang Yunani, Gentiles. Itu mayoritas penduduk dari kota Kolose. Tetapi juga ada orang-orang Yahudi di sana. Jadi campuran. Maka kalau ada orang Yahudi berarti ada juga campuran dari agamanya kan? Nah, mari kita lihat apa masalah mereka. Next slide. Ini ancamannya. Kepada dari orang Yahudi adanya Yunani, yaitu orang Yunani nyembah dewa Isis. Nah, jadi Isis itu bukan cuma baru sekarang, dari dulu juga udah ada, itu nama dewa. Ya, Isis ya. Itu Isis, itu nama dewa. Jadi ini dewa Yunani yang disembah. Dewa Isis. Lalu ada Helios, itu nama rudal Amerika sekarang namanya Helios. Ya, ada ceritanya ada drakor ya. Nah, apa drakor yang itu Helios lah pokoknya something like that gitu ya. Oh, bukan, pokoknya something yang cerita dari Hong Kong pokoknya. Ya, Chinese movie, Helios. Jadi ini semua nama-nama dewa, ya. Demeter, Artemis, kita tahu Artemis itu dewa yang disembah oleh orang-orang Efesus kan, namanya Dewi Diana kan. Itu dewi yang banyak payudaranya itu loh, sumber hidup, sumber kehidupan. Nah, ini penyembahan benar. Lalu kemudian ada Yudaisme, berarti ini agama Yahudi. Agama Yahudi itu masalahnya adalah mereka mengajarkan untuk terikat dengan ritual-ritual agama Yahudi. Termasuk itu ajaran-ajaran tua-tua Yahudi atau rabi-rabinya. Yang kadang-kadang gak ada di Alkitab perjanjian lama, adanya di dalam ajaran turun-temurun, kayak tradisi-tradisi kebiasaan-kebiasaan gitu. Termasuk di situ nanti adalah bagaimana memelihara hari-hari tertentu, suruh ikut Sabat, suruh merayakan hari-hari tertentu, termasuk penyembahan kepada malaikat. Ya. Filsafat Yunani lain lagi. Jadi kalau tadi agama Yunani, sekarang filsafat Yunani. Filsafat Yunani nggak ada hubungannya dengan agama. Ini adalah pengetahuan tentang alam semesta, tentang Tuhan, tentang manusia, tentang akhir hidup di dunia lain. Nah itu namanya filsafat. Jadi filsafat Yunani mengejek Injil. Kok Injil tuh kok kayaknya sederhana banget. Kamu cuman percaya, kamu selamat. Ngapain? Nggak rumit banget gitu loh.
Padahal yang namanya orang-orang filsafat Yunani itu harus rumit. Contoh, kalau kamu mau jadi filsuf, jangan kawin. Karena ngerepotin pasanganmu nanti. Jadi kalau yang gak kawin-kawin di sini kemungkinan mereka adalah rencana mau jadi filsuf. Gitu ya. Ya, kalau nggak mau kawin saja kamu, jangan jadi filsuf. Karena ke filsuf tuh nggak mandi, nggak apa, kan nggak ada yang tegur kan? Nah, itu lain. Oh, yang suami juga ada yang nggak mandi ya? Oh itu gawat tuh, itu Leo ya. Oke, haleluya. Nah, oke. Apa masalahnya? Mari kita lihat ayat berikutnya. Filsafat kosong. Nih, ini Yunani. Perhatikan baik-baik. Ini ajaran kalau saudara baca dari kitab Yohanes. Ini menjelaskan tentang inkarnasi Kristus. Orang Yunani percaya begini. Semua benda ini jahat. Ini manusia yang diciptakan, ini jahat. Matter namanya, kan? Materi. Dari matter kita dapat kata material. Ini jahat. Ini jahat. Ada dompet. Isinya lebih jahat lagi. Kira-kira gitu ya. Semuanya jahat. Yang baik apa Pak? Yang baik itu roh. Yang gak kelihatan. Yang kelihatan semua ini jahat semua ini. Kita harus segera cepat-cepat keluar dari yang kelihatan. Sampai kepada yang tidak kelihatan. Tetapi yang diciptakan di alam semesta ini adalah makhluk ilahi yang lebih rendah. Jadi ternyata dia bilang gini, kalaupun ada pohon-pohon, gunung, alam semesta, itu diciptakan, iya diciptakan. Tapi dia bukan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Diciptakan oleh Tuhan junior. Tuhan yang lebih rendah. Makhluk atau divine being yang lebih rendah. Hati-hati, karena nanti Paulus di sini dia tekankan bahwa Yesus Kristus adalah pencipta. Bukan makhluk yang lebih rendah sedikit dari Tuhan, enggak. Nah, makhluk yang lebih rendah ini dikatakan bahwa Kristus itu sedikit lebih tinggi tingkatannya di antara setan, malaikat, roh-roh jahat gitu loh. Dia di atas sedikit. Nah ini yang tadi saya bilang agama tadi dan filsafat. Itu Yesus dengan yang lain-lain ini cuma 11-12. Padahal Paulus bilang tadi ini sama yang itu gak ada bandingnya, jauh sekali. Jauh sekali. Lalu kemudian itu yang namanya emanasi itu makhluk ya. Jadi dikatakan memang betul dia berbeda, tetapi Yesus itu kira-kira mirip kayak malaikat. Karena dia punya sifat baik. Jadi makhluk roh itu juga ada dua jenis, yang jahat dan yang baik. Kan ada yang namanya jin jahat, jin baik. Ya kan? Jin yang mau belajar agama dan jin yang mau ngerusakin orang. Nah itu pendekatan itu yang dipercaya oleh agama-agama tertentu. Itu sebenarnya lahir dari konsep filsafat Yunani. Makanya ada yang bilang gini, oh dia ini dukun putih. Yang ini dukun hitam. Ada kan? Dukun putih apa itu? Yang nyembuhin orang. Baik. Dukun hitam, wah ini yang nulahin orang nih. Yang santet apa semua. Mau dukun putih, mau dukun hitam, dua-duanya datangnya dari neraka. Kakek saya itu dukun putih. Iya. Nyembuhin orang pakai ayat-ayat kitab suci. Dirapalin gitu loh. Ya, mantranya apa? Kalau ini mantranya mungkin bahasa Sanskerta, yang ini mantranya Alkitab. Tapi disembur-sembur air juga, puih gitu kan. Ya kan? Airnya dia ditaruh dari air suci lalu dicuk. Sembuh. Kalau nggak bayar, sakit lagi. Kalau ini, sebelum disembuhkan, bayar dulu. Bawa dulu kan segala macam, ayam putih, ayam jantan telurnya putih gitu kan ya. Emang ayam jantan ada telur. Kalian ini semuanya udah terlalu serius. Kadang-kadang bingung, ayam jantan nggak bertelur. Nah kan, nggak ada ayam jantan bertelur. Tapi kalau ada yang kamu cari ayam jantan yang telurnya putih, kan jadi pusing kan orang-orang kan. Nah itu senang-senangnya dukunnya aja tuh, supaya ngerepotin orang. Nah itu semua syarat namanya. Jadi kalau dukun putih nanti syaratnya persembahannya belakangan, kalau yang ini persembahannya di depan. Sama aja sebenarnya. Cara MO-nya, modus operandanya sama.
Oke? Jadi jangan mau percaya, ini dukun, ini orang pintar Pak, pakai Alkitab Pak. Doainnya sembuhnya puih, tapi pakai ayat firman. Oke. Nah, lalu kemudian dia bilang, ada yang namanya antara yang baik dan yang jahat ini sebenarnya ada temboknya. Temboknya itu adalah yang namanya pengetahuan, gnostik. Gnosis itu dalam bahasa Yunani artinya pengetahuan. Jadi dia bilang gini, ada sebuah pengetahuan rahasia. Dan pengetahuan yang rahasia ini sanggup untuk membuat setan dikalahkan. Kalau di ajaran Tionghoa ini namanya Lao Tse. Taoism. Tao nggak nyembah patung kan? Tao itu nyembah pengetahuan. Nggak nyembah patung dia. Beda Konghucu, Buddha, Tao. Tao itu yang sangat mirip dengan ajaran Yunani, Logos. Logos itu pengetahuan. Kata-kata. Nah, Yesus karena dia mirip dengan malaikat, makanya Yesus disembah seperti menyembah malaikat. Coba lihat ayat yang ke pasal 2 ayat 8. Boleh satu orang bisa baca? Pasal 2 ayat 8. Pak Bini, bisa silakan baca Pak. Ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Nah, filsafat yang kosong, palsu menurut ajaran nenek moyang turun-temurun, roh-roh dunia tetapi tidak menurut. Nah, kita ini kan tumbuh dari keluarga, terutama bila saudara lahir dari keluarga yang orang tua saudara bukan orang Kristen. Maka tanpa sadar kita ini hidup dengan adat istiadat orang tua. Tahyul, ya, kepercayaan-kepercayaan orang tua. Nah, itu semua datangnya dari mana? Datang dari ketakutan, bukan datang dari firman. Jangan makan, anak perempuan jangan makan di depan pintu, berat jodoh. Ya kan? Iyalah ngalangin orang lu masuk. Siapa yang mau masuk kalau lu makan di depan pintu gitu kan? Ya kan? Iya. Tapi kan kemudian dibikin yang macam-macam gitu loh. Ditakut-takutin segala macam. Padahal maksudnya ada maksud sih, lu jangan makan di situ, ngalangin orang datang. Jelek juga kelihatannya gitu kan ya. Gitu kan, apalagi contoh ajaran dia turun-temurun nenek moyang. Hah? Nyapu gak boleh kotor? Iya gak boleh, tujuan nyapu ya mesti bersih. Oh gak boleh gak bersih. Apalagi jangan nyapu malam-malam. Jangan ngejahit, jangan buang sampah malam-malam. Gak boleh buang sampah malam-malam. Kayaknya Iwan pulang-pulang ini, nanti pulang kerja masih buang sampah. Orang-orang kita kalau di Amerika buang sampahnya malam-malam gitu, kalau nggak pagi kan. Jangan gunting kuku malam-malam. Apa? Celaka. Apa? Ada yang meninggal katanya ya. Padahal kan waktu itu kan dulu kan belum ada listrik ya. Kalau gunting kuku kan kejepit nanti. Nah nggak boleh kebalik-balik bajunya ya. Nggak boleh balikin baju, nggak boleh gini. Kenapa nggak boleh gini? Yo nyumpain orang tua mati karena lu gini-gini tenang-tenang gitu tiong-tiong gitu ya. Orang tua lu mati gitu ya. Aduh ada. Nah ini semua dari mana? Ada nggak pembenaran secara nggak usah Alkitab, secara rasionalnya ada nggak? Nggak ada. Artinya gini, semua orang yang hidup di bawah kuasa kegelapan itu selalu hidup dengan ketakutan. Contoh di Bali itu paling jelas sekali di Bali karena Pak Beni ini pernah tinggal di Bali. Setiap kali ada kecelakaan di persimpangan jalan, semua orang yang tinggal di sekitar situ harus kumpul duit untuk ngebersihin darah atau apa yang kecelakaan di situ. Kenapa? Takut rohnya nanti jahat ngegangguin orang-orang situ bikin celaka terus. Jadi artinya gak boleh ini gak boleh itu, orang hidup di dalam ketakutan. Itu sebenarnya prinsip dari kuasa kegelapan. Mendikte saudara untuk jadi hidup dalam ketakutan. Contoh, kalau kamu nanti gak bikin begini, kamu jadi begini, kamu begini. Oh oke, ikut. Sayangnya
Sayangnya di gereja sering juga kita dengar khotbah yang nakut-nakutin orang. Dasarnya bukan mendorong orang untuk taat kepada firman, tapi taat dengan cara ketakutan, threatening, mengancam. Sama seperti orang tua kan, ngedidik anak dengan cara, kalau kamu nggak makan hari ini, tak panggil satpam, Pak Satpam, ayo ini nggak mau makan. Siapa yang digituin? Jawaban digituin ya, dipanggil Pak Satpam nih kalau nggak makan. Nih, itu namanya threatening. Ada lagi caranya bikin orang tuh bersalah kan? Kamu tahu nggak? Satu butir ini ada banyak orang-orang di Afrika sana yang nggak makan. Anaknya bilang, emang gue pikirin Pak? Who cares? Tapi orang tuh bilang, kamu tahu nih jatuh nangis loh dia, berasnya nangis loh nggak dimakan. Ngaco saya bilangin, aduh berasnya nangis, dari mana beras bisa nangis coba? Nah Dewi Sri yang nangis katanya, udah capek-capek dia hasilin tiba-tiba dibuang gitu ya. Oke, nah ini kita lihat filsafat kosong. Satu, filsafat ini mengingkari kemanusiaan Kristus. Next slide. Mengingkari kemanusiaan Kristus. Dia menolak Yesus Allah yang datang jadi manusia. Ayat 22 tadi di pasal yang pertama dikatakan sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Tubuh jasmani Kristus. Itu bicara berarti Yesus jadi manusia. Yang kedua, menyangkal keilahian Kristus. Allah tidak akan dapat menjadi manusia. Karena apa? Manusia ini kan tadi ciptaan yang jahat. Ngapain Allah mau jadi yang jahat? Betul? Masih ingat bulan lalu saya bilang, kenapa orang gak mau percaya kebangkitan? Oh udah mati, udah enak jadi makhluk roh kok tiba-tiba mau hidup lagi. Kan namanya geblek. Udah mau keluar dari kejahatan, enak, balik lagi. Nah itu filsafatnya Yunani itu. Yang dorong orang jadi bunuh diri supaya masalahmu cepat kelar. Padahal you have another problem nantinya. Berikutnya, menyangkal kehidupan atau kecukupan Kristus dalam keselamatan. Artinya, jangan percaya cuma Yesus tok, nggak boleh. Mesti ada ini, mesti ada itu, mesti ikut perayaan ini, perayaan itu, mesti nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, berpantang ini, berpantang itu, macam-macam syarat untuk dia bisa selamat. Hati-hati. Alkitab tidak pernah mengajarkan Yesus plus. Yesus tok. Karya, kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangannya. Selesai. Kamu gak percaya itu, kamu akan mendapatkan kebinasaan kekal. Nah, berikut ini. Sekarang Yahudi, tadi Yunani. Sekarang Yahudi, kita lihat. Yahudi mengajarkan untuk datang dari upacara dan ritual agama. Sabat, tiap hari Sabtu. Bulan baru, setiap bulan baru masuk, ada perayaan. Di Mazmur ada kan tiuplah sangkakala pada bulan yang baru. Jadi masuk bulan baru, ada perayaan. Lalu kemudian ajaran turun-temurun. Peraturan tentang makanan. Nah ini, gak boleh makan itu, berpantang ini, berpantang itu. Tujuannya supaya kamu lebih suci. Pak, berarti sekarang saya boleh makan apa saja? By your own risk. Betul, memang tidak ada yang dikatakan semuanya halal bagiku. Tapi perhatikan prinsip kebergunaan. Tidak semua bermanfaat. Nah, itu dia, ya. Jadi nggak usah bilang, aduh, kita di sini dilarang makan babi. Enggak. Dilarang makan babi kebanyakan mungkin. Kenapa? Enggak berguna buat kita. Artinya kalau itu berguna, so be it. Kalau enggak berguna, well, enggak usah. Gitu ya. Disunat untuk bisa diselamatkan. Enggak afdol kalau kamu enggak disunat. Malah Kristus mengatakan, kamu enggak perlu lagi disunat secara fisik, tetapi disunat secara rohani. Yaitu apa? Baptisan. Kolose 2:11. Sunat rohani adalah baptisan air.
Jadi sekarang kita ngerti. Sunatnya kita bukan sunat lagi kulit katan dipotong gitu. Pak, boleh nggak anak saya disunat? Misalnya gitu. Boleh nggak? Si Marvel boleh nggak disunat? Ya boleh aja. Untuk kesehatan boleh. Tapi kalau dia nggak disunat, dia nggak masuk surga. Nah itu salah. Jelas ya? Oke. Sunat kesehatan boleh. Menolak kecukupan Kristus untuk keselamatan. Adanya desakan untuk melakukan asketisme. Nah ini asketisme. Apa sih asketisme Pak? Menyiksa diri. Supaya bisa selamat. Macam-macam cara penyiksa dirinya itu. Dikatakan kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi asketisme itu berpantang kiri kanan, nyiksa diri kanan. Nah gini, kalau saudara pergi ke museum katedral di lantai 2. Ya, saya waktu jadi guru di MSA saya bawa, kamu ikut gak waktu itu? Ke katedral, belum ya? Nah, saya bawa murid-murid saya ke katedral. Dia bilang ngapain Pak? Kita belajar di sini tentang firman. Lalu saya naik ke lantai 2. Di situ ada museum pasturi, museum pastur-pastur. Dan di situ ada yang namanya cambuk. Cambuknya buat apa? Kalau semua orang-orang yang ada di sekolah seminari, pastor-pastor itu, mereka misalnya nggak berdoa, mereka ada ada dosa-dosa, kedagingan-kedagingan. Mereka mesti berdoa dan kemudian mulai mencambuki diri mereka. Gitu, mencambuki. Nyakitin diri mereka sendiri. Ini namanya asketisme. Mungkin ada yang caranya nyiksa dirinya nggak makan 7 hari. Bukan untuk dia menjadi peka, tapi karena dia bersalah. Atau ada yang harus doanya berlutut. Saudara tahu, kalau saudara pergi ke Jabal El Mosa, ya Jabal El Mosa itu di Mesir yang dipercaya sebagai Gunung Sinai. Di bawah itu ada ada biara. Jabal El Mosa itu kita naik onta sampai di titik tertentu ya, biasanya makan Indomie gitu-gitu ya. Kedinginan makan dulu ya. Habis itu mesti naik tangga, nggak boleh lagi naik onta. Tangganya 700. Dan orang-orang biara itu kalau mereka ada yang berdosa, ada yang kedagingan apa gitu ya, nggak baca Alkitab, nggak ini kelolosan, nggak mau puasa, mereka akan menempa diri mereka dengan berdoa pertobatan, ngesot, bukan ngesot ya, pakai lutut, jalannya kan kalau kita jalan kaki kan, dia nggak, kaki lututnya yang naik, satu lagi, doa lagi, bertobat, naik lagi lututnya. Kalau saudara nonton film Martin Luther bingung sewaktu dia pergi ke Vatikan. Ngapain ini orang-orang berlutut sampai ke atas? Oh, untuk pengampunan dosa. Penance. Itu namanya menyiksa diri. Asketisme. Nah, lalu dikatakan roh-roh dunia dasar. Atau roh-roh dunia itu artinya roh-roh dasar. Elemen spirit. Artinya ini adalah roh-roh jahat. Oke? Itu loh masalahnya. Orang Yahudi juga nyembah malaikat. Nitip doa ke kuburan. Ya, Ibu Vivi satu kali ditanyain sama satu orang ketua komunitas Yahudi di sini. Dia bilang, "Bu, mau titip doa nggak? Ini kebetulan kita mau lagi merayakan Rabi si Anu yang meninggal hari ini. Jadi kita mau titip doa, taruh doa saudara di kuburannya dia." Itu biasa buat orang Yahudi. Masyarakat Islam di Indonesia juga sama. Yang namanya apa? Ziarah ke kubur-kubur tertentu, kubur-kubur keramat. Ya kan? Nyekar-nyekar itu loh, ya nyekar dan kemudian minta doa dari sana. Itu terjadi juga kepada orang-orang Ibrani, Yahudi. Masih terus mendoakan atau berdoa di kuburan-kuburan rabi. Nah, sekarang mari kita lihat firman Tuhan. Kayaknya lama banget ya pendahuluannya ya. Jadi Bapak Ibu kalau baca Alkitab begini pendahuluannya itu 1 hari aja baca dulu. Semuanya cek kiri kanan. Baru setelah itu baru kita mulai baca. Hari ini teks kita adalah dari 15 sampai dengan 19.
Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Ini adalah penggalan dari bagaimana Rasul Paulus ingin membuat pembelaan tentang siapa Kristus itu. Yang pertama dia katakan Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Siapa yang bisa pernah melihat Allah? Nggak ada. Tetapi kepada Yohanes dia bilang begini, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Berarti dia adalah gambar yang kelihatan. Di dalam bahasa Grekanya dipakai kata icon. Icon. Dari situ kita dapat kata icon. Icon kan? Oh dia ikonnya ini ya. Icon pop Korea gitu kan. Icon. Icon itu artinya wujud, gambar, rupa, representatif dan manifestasi. Jadi kalau misalnya gini, dia ini ikonnya The Connection Jakarta. Maka harusnya dia menjadi representatifnya kita, pikirannya The Connection Jakarta itu harus menjadi pikirannya dia. Manifestasi dari apa yang kita lakukan itu harus terwujud dalam hidup dia. Itu namanya icon. Ya, thank you. Nah, dikatakan Dia Allah yang sempurna. Jadi gambar Allah yang sempurna itu hanya bisa kita lihat di dalam siapa? Kristus. Kita ini dikatakan gambar dan rupa Allah. Jadi gini, hati-hati ya. Hati-hati. Sering kali orang bilang, kamu itu gambar dan rupa Allah. Ayat itu di dalam Kejadian pasal yang pertama itu bukan mengacu kepada Adam. Tapi mengacu kepada Kristus. Karena gambar dan rupa Allah yang utuh dan sempurna itu adalah yang tidak berdosa. Kita ini berdosa. Jadi kita ini tidak bisa merepresentasikan penuh Allah itu. Karena kita defektif. Kita berdosa. Makanya kita setelah ditebus, kita berjalan di dalam ketaatan untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yaitu siapa? Nah itulah kerjaan kita sekarang ini sebelum saudara nanti dipanggil Tuhan. Kerjaan kita ngapain? Makin lama makin menyerupai. Nah, semua tindakan-tindakan kebenaran kita, righteousness-nya kita, tujuannya ke sana bukan supaya masuk surga. Tujuannya adalah supaya kita menyerupai Kristus. Oke? Jadi dia gambaran Allah yang akurat. Kalau kita mau lihat siapa Allah itu, lihat Yesus. Itu loh maksudnya. Dialah yang bisa menggambarkan Allah secara akurat. Tidak ada cacat. Dia sempurna. Dia tanpa dosa. Semua atribut Allah ada pada Yesus. Dia adalah Allah Putra. Nah 2 minggu ini ribut orang-orang tentang Yesus itu siapa. Dia jelmaan logos lah, apalah. Ada satu pendeta yang kita udah nggak usah saya sebut namanya di sini. Dengar baik, that's the problem. Orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah Putra, bukan Kristen. Itu dasar sekali. Kalau dia cuma bilang Yesus adalah jelmaan firman, maka dia nggak setara dengan Allah berarti. Kalau bahasa Grekanya sebenarnya kelihatan sekali di dalam Yohanes 1. Artikel di dalam bahasa Yunani itu meniatkan definite function. Misalnya the God, the word,
Ho theos, ho logos, artinya firman itu, bukan yang lain. Allah yang itu, bukan yang lain. Yohanes 1 ayat 1. Tapi kemudian gini, firman dan Allah dan Allah itu menjadi satu di dalam bagian yang kedua dari Yohanes 1b. Artinya Allah, theos dan logos itu satu. Dia sama, makanya Allah Putra dan Allah Bapa sama-sama Allah. Allah Putra bukan Allah Bapa, tapi Allah Putra ada di dalam Allah Bapa. Allah Bapa ada di dalam Allah Putra, tapi Allah Bapa bukan Allah Putra. Mereka sama-sama Allah. Sudah mulai sedikit bingung. Itulah Tritunggal kita. Esa, Echad dalam bahasa Ibrani. Esa. Zat Allahnya sama. Esensi Allahnya, Yesus itu sempurna enggak? Maka Allah Bapa sempurna, Yesus sempurna. Allah Bapa kudus, Yesus juga kudus. Allah Bapa kekal, Yesus kekal. Pak, kan dia jadi manusia, bisa mati kemarin. Nah, nanti kita akan belajar kitab Filipi. Yang ngajar saya nanti bukan saya, dosen saya. Dia jago sekali bahasa Yunaninya. Untuk ngejelasin yang namanya kenosis, morfe. Ya, ngosongin diri itu maksudnya apa? Dikosongin atau bagaimana? Oke, nanti ya, jangan sekarang. Oke, nih saya serius kalau ngajar begini, saya nggak mau kasih yang kaleng-kaleng gitu ya. Nah, ya. Nah, lalu kemudian dia jadi Allah Putra. Nah, berikutnya Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan itu. Dikatakan Kristus adalah representasi dan manifestasi. Ia adalah pewahyuan Allah yang final dan komplit. Gak ada lagi yang bisa menggambarkan Allah kecuali Kristus. Amin. Kita mesti punya keyakinan ini. Gak ada. Makanya tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang bisa jadi nama keselamatan kecuali nama Yesus Kristus. Gak ada. Lalu kemudian dikatakan ia yang sulung. Nah, dia pakai kata lebih utama daripada segala yang diciptakan. Nah, ini yang namanya preeminence. Lihat ada kata yang sulung di situ. Dia pakai kata apa? Katakan sama-sama. Prototokos. Oh, ada di sini ya, Pak? Oh, ada tuh di sini. Makanya saya bilang kenapa Parli punya penglihatan yang lebih hebat ya. Oh, di sini ternyata. Haleluya. Saudara udah dapat ya. Kan dulu belum ada nih. Thank you ya Sam ya. Luar biasa Sam nih. Ya, berikan tepuk tangan untuk Sam ini. Dia kerja keras dia buat ini. Oke, saya pikir tadi udah di sana kita semua. Oke, nah. Haleluya. Thank you. Prototokos. Kalau siapa di sini anak sulung? Nah, apa artinya anak sulung? Yang pertama, yang dari yang lain, dia yang lahir lebih dahulu, lahir pertama. Oke, berarti yang sulung di sini istilahnya itu apa? Anak pertama kan? Nah, tetapi yang dipakai di kata di sini yang sulung bukan anak pertama, tetapi tingkatan. Kan ada anak pertama, ada anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Tingkatan yang pertama, tingkatan utama. Itu namanya prototokos. Oke, jadi yang sulung mengacu bukan kepada anak pertama dalam keluarga. Tetapi tingkatan yang utama, urutan, ranking. Nah, di dalam perjanjian lama, anak sulung, dengar ya Marvel ya. Nah, untung kamu bukan orang Ibrani, kalau enggak bapakmu bangkrut. Apa? Salah satu janjinya. Hak warisan. Setengah dari warisan itu milik anak sulung. Jadi kalau anaknya 12, anak sulung dapat 50%, 50% dibagi sama yang 11. Berkat anak sulung. Nah, makanya betul, ada berkat anak sulung kan? Itu apa? Hak waris itu. Tapi ada kutuk anak sulung. Kalau anak sulung gak ikut Tuhan, satu, dia menghancurkan adik-adiknya. Yang kedua, ingat Ruben, anak sulung kan?
Dipakai Tuhan. Lenyap. Adik-adiknya menderita. Itu sebabnya kalau anak sulung benar, adik-adiknya akan ikut dengan gampang. Anak sulung paling sulit pertama dididik. Tapi makanya jangan kaget kalau anak sulung itu punya leadership. Ya, leadership. Ada kepemimpinan di anak sulung itu. Mau dia laki, mau dia perempuan sama. Tapi kalau anak sulung menolak, nah Tuhan akan pakai adik-adiknya. Jelas ya? Oke. Jadi di sini anak sulung yang giat, yang apa, itu adalah berkat kepada kita. Nah, Yesus bukanlah yang pertama diciptakan. Lihat, ini dalam bahasa Yunani clear ya. Kalau yang pertama diciptakan itu namanya prototistos. Prototistos. Jadi dia bukan pakai kata prototiktos tapi prototokos. Ini aja kalau orang misalnya ya dia tahu bahasa Greka, dia baca ini aja dengan ini, dia udah tahu. Oh, berarti Yesus itu bukan yang pertama diciptakan. Karena kan ada orang mengatakan yang sulung artinya dialah yang pertama diciptakan. Kalau Yesus yang pertama diciptakan berarti dia bukan Tuhan, dia ciptaan. Dia ciptaan. Itu sebabnya mempelajari ini sederhana. Orang yang baca langsung, oh berarti dia bukan ciptaan. Dia tertinggi dari semua yang ada. Dia anak sulung artinya apa? Yesus warisan, Yesus apa? Kita ini semua. Makanya dalam Ibrani dibilang gini, dia bertahan demi mendapatkan warisannya. Siapa warisannya? Kita. Kita ini warisannya. Warisan Yesus bukanlah harta benda, kita ini loh. Dia mau mati-matian di kayu salib untuk kita. Dia yang sulung dari semuanya, yang pertama. Nah, apa yang berikut yang pertama di sini? Kristus telah lebih dahulu ada dari segala sesuatu. Berarti apa? Sebelum semuanya ada, Yesus sudah. Dia berarti dia bukan ciptaan kan? Berarti dia apa? Kalau dia ada sebelum semuanya ada, berarti dia apa? Pencipta, pintar. Pencipta. Logikanya sederhana. Dia pencipta, dia bukan ciptaan. Hanya Allah yang ada sebelum ciptaan. Yesus ada sebelum ciptaan, maka dan Yesus ditinggikan dalam setiap ciptaan, maka dengan berikutnya kesimpulan secara logis, Kristus adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, maka Kristus adalah Allah. Karena Kristus adalah pencipta. Oke. Berikut ini, Kristus pencipta telah terlebih dahulu ada dari segala sesuatu dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Jadi Kristus lebih utama dari ciptaan karena yang menciptakan segala sesuatu. Lalu alam semesta memberikan ini semua. Perhatikan, seluruh cahaya, kalau kita belajar ilmu cahaya gitu ya. Bumi ini berputar. Bumi ini berputar tuh apa? Ada 3 gaya kan? Apa? 1, sentripetal, sentrifugal, dan gravitasi. Oke? Betul kan? Karena kalau kita muter, bumi kan muter terus. Kalau nggak ada gaya apa itu? Yang menahan dia supaya nggak mental. Bukan. Sentripetal apa sentrifugal, Pak? Fugal. Ya kan kalau petal itu kan ke dalam. Kan kalau begini terus nggak ada yang jaga apa? Mental kemana-mana kan? Makanya dia mesti dijaga. Bumi kita itu kan putarannya cepat sekali. Berarti 3 gaya itu menjaga bumi kita tuh nggak hancur. Sentrifugal, sentripetal, gravitasi. Yesus adalah pusat yang membuat semua bertahan. Di dalam Kristus nggak ada yang mental Bapak Ibu. Makanya Yohanes bilang begini, siapa yang diselamatkan dan ada dalam genggaman saya tidak ada satu yang bisa ngambilnya. Iblis nggak bisa ngambil saudara. Berikan kemuliaan kepada kita. Kalau kita udah diselamatkan itu, hidup kita tuh yang ngaco, yang bisa mental, ditahan sama Tuhan.
Tapi kalau kita terus depresi, dibuang, bisa dikeluarin sama Tuhan, dibangkitkan supaya bergerak. Dan dia yang tahan semuanya. Percayakan hidupmu kepada Kristus, dia akan mempertahankan saudara. Bodohlah orang yang meninggalkan Kristus. Bodoh sekali. Karena dia nggak punya pertahanan itu. Hidup kita ini terus mutar, makin kenceng kegiatan kita, makin besar berkat kita, makin besar kesempatan kita untuk mental. Tapi kalau di dalam Kristus, dia jaga semuanya. Itu luar biasa. Kristus lebih utama, hikmat. Jadi dunia ini diciptakan itu dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan kuasanya. Bapak Ibu, ini yang namanya antropi. Saudara pernah dengar kata antropi? Ada yang pernah tahu itu antropi itu apa? Bumi kita ini posisinya itu pas. Maju dikit setengah derajat, mendekat ke matahari, sudah tidak ada oksigen. Mundur dikit jauh dari matahari, nggak ada air. Terus bumi ini 6.000 tahun muter terus. Nggak haus loh. Coba bayangin. Makanya kita nggak percaya flat earth. Bumi datar. Saya pernah di Nashville. Nashville dengan Jakarta itu kalau ngejelasinnya begini. Pak, Bapak di mana? Nashville. Di mana tuh Nashville, Pak? Gini. Lihat bumi ya. Lu di Indonesia, gua di bawahnya. Persis pas. 12 jam soalnya bedanya. Di aksis. Jadi gampang jelasinnya. Loh, kok di bawah nggak jatuh? Kan begitu dong. Kalau di atas mah gampang dong. Kok di bawah nggak jatuh, Pak? Karena ada gaya gravitasi yang narik kamu supaya kamu nggak jatuh. Yang di atas ada gaya sentripetal yang bikin kamu nggak lepas gitu loh. Kamu tetap di situ. Luar biasa ya. Itu loh. Tuh, itu Kristus aksisnya. Kristus aksisnya. Nah, next. Kristus adalah pencipta, artinya begini. Dia lebih utama dari ciptaan, dia terlebih dahulu ada sebelum dunia dijadikan, Kristus telah ada. Nah, sebelumnya bulan lalu saya jelaskan mengenai ego eimi kan? Ego eimi, masih ingat? Ego eimi, aku adalah ehye. Keluaran 3 ayat 14. Artinya sederhana, aku telah ada dan akan selalu ada. Berarti Allah yang kekal. Ego eimi artinya Allah yang kekal. Yesus adalah Allah yang kekal. Dia Alfa, dia Omega. Dia yang awal dan dia yang akhir. Kristus telah ada artinya lebih utama dari ciptaan karena segala sesuatu menyatu dalam dia. Dia mencipta, memelihara, menopang, menyediakan keseimbangan, itu tadi gaya gravitasi. Dia yang menjaga semesta ini supaya berjalan sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, jadi Yesus, jadi saya akan jelaskan Yesus ini dengan relasinya dengan Allah satu, tadi dia Allah ternyata. Dia pencipta. Yang kedua, relasinya dengan kuasa kegelapan. Kuasa-kuasa rohani. Setan-setan, kuasa. Dikatakan begini, baik singgasana, kerajaan, pemerintah maupun penguasa. Ini ngaturnya bukan kepada sekedar pemerintahan yang ada sekarang ini. Tetapi bahkan pemerintahan roh jahat yang ada dalam kitab Efesus. Penguasa tentara langit, tentara di udara, roh-roh jahat, penguasa-penguasa kerajaan gelap. Nah, dikatakan Kristus berbeda dengan malaikat. Malaikat itu ciptaan ya, tahu ya? Dia bukan tercipta sendiri, malaikat itu ciptaan. Hebatnya begini. Suara saudara dengan suara malaikat, hebatan mana Pak Parlin? Suara malaikat. Jauh kemana-mana suara kita, nggak ada. Kenapa nggak malaikat aja yang Tuhan tunggu untuk menyanyikan puji-pujian? Nggak pernah fales loh malaikat. Kita fales mulu. Sepertiga malaikat dibuang. Berontak kan dia? 2/3 ada. Kenapa nggak digantiin aja sama Tuhan? Nggak. Dia tunggu kita semua. Dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Berdiri di hadapan Allah dan mengatakan keselamatan datang. Keselamatan adalah milik Tuhan.
Itu suara yang didengar di sorga nanti. Itu sebabnya kita nggak boleh berdiam diri untuk tidak memberitakan Injil kepada setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Kalau Tuhan mau cuma sekedar hiburan di sorga, kita ini nggak ada apa-apanya. Jangan sok menghibur Tuhan. Kadang-kadang pemain musik tuh ngibur Tuhan ya. Main segala macam. Kalau cuma mau hiburan, kalah semua kita ini. Worship leader nggak ada kerjanya di sana dia. Semua dipimpin sama malaikat. Ngapain kita Pak? Memerintah di bumi. Kerjaan kita lebih banyak. Dengar, kita di surga nggak nyanyi-nyanyi loh. Semata-mata. Ada yang bilang, kamu makanya latihan nyanyi. Stres dia. Aduh Pak, karena di surga dia lu nyanyi terus. Saya nggak temukan itu di Alkitab. Di surga kita masih memerintah. Tunggu 1000 tahun pertama kan? Tahun kerajaan damai. Kerja nggak di situ? Kerja kita di situ. Memerintah loh. Memerintah 10 kota. Jadi kalau kali ini saudara gagal jadi bupati, gubernur, camat, nggak apa-apa. Tunggu nanti di kerajaan 1000 tahun. Karena mahkotamu menentukan wilayahmu. Oh iya bener loh. Lo bener loh. Wih aku nggak punya bakat Pak. Nggak apa-apa nanti pokoknya kamu diajarin sama Yesus aja. Memerintah kota. Terus kalau ada langit baru bumi baru. Kerjaan kita di mana Pak? Mimpin di langit baru dan bumi baru. Kantormu di mana? Di Yerusalem baru. Cubicle itu. Jadi sekarang latihan untuk tidur di apartemen. Enggak. Kita dari atas, bayangin, kamu nonton film Star Trek. Yang pakai teleporter. Nanti hilang, pindah ke sana. Kerjaan kita nanti bakalan tiap hari begitu. Sorga, bumi, naik turun. Jangan sekarang, yang sekarang naik turun sorga itu belum tentu benar. Tapi kalau nanti sorga baru bumi baru. Kan ada yang bilang, aku baru turun dari sorga hari ini. Lalu dia khotbah. Rasanya kalau kayak gitu aku gak mau denger lah khotbah kayak gitu ya. Gak usah, ngapain kamu mesti butuh lagi yang namanya fresh from heaven. Gitu ya. Ada ini ayat firman ini udah cukup. Tapi nanti di sorga langit baru dan bumi baru, nah betul itu kerjaan kamu. Rumahmu nanti di sorga, kantormu di bawah, di bumi. Gimana caranya Pak? Nggak naik pesawat, pluk, pokoknya nyampe aja pokoknya kamu. Kamu nggak akan bisa bayangkan, itu beyond our imagination. Tapi akan begitu kata Alkitab. Nah lalu dia bilang begini, karena semuanya itu dikuasai oleh Tuhan, maka semua yang di bawah bumi, di atas bumi, dan yang di bumi ini harus bertekuk lutut di bawah nama Yesus Kristus. Berikan kemuliaan kepada kita, haleluya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi saudara segala kuasa nggak ada. Jadi jangan takut sama setan. Amin. Jangan takut lewat kuburan. Pak, aduh goyang-goyang Pak, kelutuk gitu. Di TikTok kan ada tuh kan yang WC-nya kelotak. Nggak disenterin gitu kan. Gini. Setan yang ada di kamar mandi gelap, di lorong-lorong rumah sakit, itu setan kurang kerjaan. Yang ada di kuburan, itu setan kurang kerjaan. Yang lebih berbahaya itu setan yang di internet. Yang ada di media, yang ada di dunia gemerlap. Itu lebih berbahaya. Yang ada di kampus-kampus. Di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang kuliah, itu jauh lebih jahat. Daripada cuman yang aduh itu mah norak banget. Norak banget. Karena iblis itu legalis. Tahu legalis artinya apa? Dia taat hukum. Iblis sama kita, iblis masih lebih taat loh. Iblis kalau bilang dalam nama Yesus dia harus tunduk. Dia gak boleh bilang siapa? Enggak, dia bilang apa? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa? Jadi mau ngomongnya salah lafalan. Saya punya teman misionaris orang Korea. Dia gak bisa ngomong iblis.
Ngomongnya iblis. Jadi dia bilang, dalam nama Yesus Kristus, iblis keluar. Masalahnya yang namanya itu iblis. Lilis maksudnya, Lilis. Jadi iblis tersinggunglah dia. Aduh, aku disuruh keluar dari gereja. Gitu ya. Iblis keluar. Nah, kalau saudara bagus Lilis nggak ada di sini. Nah, Lilis itu tuh Lilisnya kita. Dia paling kesel kalau saya udah khotbah itu. Dia bilang, aduh Pak Markus ini ya. Ya mau bilang gimana? Nggak tanya orang Korea, suruh dia ngomong iblis gitu. Nggak bisa, iblis dalam nama Yesus keluar. Oke, nah jadi jangan trauma sama iblis. Oke, yang ketiga, jadi terhadap kuasa kegelapan tunduk. Kepada Allah, dia adalah Allah. Relasi kepada kuasa kegelapan, dia adalah penguasa yang tertinggi. Yang ketiga, Kristus adalah kepala gereja. Kepada gereja, dia adalah tubuh kepala gereja. Artinya yang pertama bangkit dari semua orang yang telah mati. Pak, kan ada Lazarus yang bangkit, ya tapi dia mati lagi. Yang bangkit dan tidak pernah mati lagi cuman Yesus. Amin. Dialah yang sulung, yang urutan pertama yang bangkit itu dia. Dan oleh karena dia, kita semua nanti yang akan dibangkitkan mengacu kepada dia. Makanya kita hidup dengan kuasa kebangkitan dari Kristus. Bukan kebangkitannya Lazarus, bukan kebangkitannya siapapun yang pernah dibangkitkan oleh Yesus. Hanya dia. Dialah yang menjadi acuan kita. Lalu kemudian sebagai kepala gereja berikut ini, apa tugasnya? Yesus mengendalikan gereja. Yesus memberi kehidupan. Yesus menuntun gerejanya. Yesus membuat kehidupannya itu nyata dalam setiap anggota-anggota. Makanya saudara-saudara dengar baik. Di gereja kita menghargai karunia-karunia rohani dan pelayanan rohani. Gak ada yang pengangguran di dalam gereja Tuhan. Dan semua itu Yesus yang koordinir, bukan gembala. Yesus yang taruh kamu pengajar. Yesus yang taruh kamu ini punya karunia profetik, kamu ini penginjil, kamu ini kerasulan, kamu ini gembala. Dia yang taruh. Dia yang taruh pelayanan rohani dalam Roma 12 itu. Ada karunia mengajar, mengkonseling, mengorganisasi, administrasi, pelayanan orang miskin, pelayanan untuk menghibur dan semuanya. Dia yang mengkoordinir, bukan yang lain. Kristus memberdayakan, menguatkan, mengkoordinir keragaman karunia rohani. Kristus mengarahkan semua orang untuk saling membutuhkan dan saling melayani. Dengan kata lain, tidak ada di sini yang bisa mengatakan saya nggak butuh kamu. Karena Kristus adalah kepala gereja, kita semua saling membutuhkan. Boleh sama-sama katakan kepada orang samping, saya memerlukan kamu. Ya, kita tidak bisa ada tanpa kamu. Amin. Tidak ada di sini yang mengatakan, oh lu nggak datang pun nggak apa-apa. Enggak. Semua kita di sini memerlukan satu sama lain. Amin. Nah, jadi itulah alasan kenapa kita ada. Kristus yang sulung prototokos, yang bangkit dan orang mati lebih utama dari segala manusia yang pernah dibangkitkan dan yang akan dibangkitkan. Berikutnya, Kristus telah mati, bangkit, maka Kristuslah yang terutama dan lebih utama dari segala sesuatu. Dan yang terakhir, hubungannya dengan manusia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Kristus. Ini yang luar biasa. Tadi ingat filsafat Yunani tadi? Karena roh-roh itu dipecah-pecah. Jadi kamu kelompoknya lebih kecil di sini, nanti kelompok yang di sini. Makanya ingat gak kalau orang itu belajar dukun? Siapa di sini yang pernah belajar ilmu hitam? Okultisme. Gini, berlaku yang namanya hukum rimba. Whoever might rules. Siapa yang kuat dia yang menang. Makanya kalau orang biasanya untuk dia punya jimat, kerjanya gampang. Pajang jimat dan ngetes. Cari-cari, nguji gitu, nguji ilmu namanya. Oh ini ada orang yang lebih hebat nih, coba kita tantang dulu dia. Ternyata kalah, berarti gue lebih kuat dari dia. Itu adalah mindset dari Yunani. Ini kelompok lebih rendah, ini kelompok di sini. Jadi pecah-pecah sama yang namanya penguasa alam semesta itu dipecah-pecah sama dia kuasanya. Dibagi-bagi. Jadi nggak boleh ada yang lebih kuat. Makanya lihat nggak,
film-film apa itu? Clash of Titans. Siapa yang pernah nonton Clash of Titans? Itu semua pertarungan dewa-dewa Yunani. Dewa-dewanya berantem satu sama lain kan? Ngetes. Nah, film Marvel itu adalah gambaran Clash of Titans versi modern. Semua berusaha, macam-macam kan, terpisah-pisah kan, dia punya kekuatan sendiri-sendiri kan? Ya kan? Tapi berusaha dikalahkan. Thanos berusaha untuk bukan Thanos. Thanos berusaha mengumpulkan semuanya. Ya. Untuk berada di bawah kuasanya dia kan, begitu kan? Loh gini loh, Bapak Ibu, kita nggak larang anak-anak kita nonton Marvel, tapi ajar mereka untuk mereka tahu apa filsafat di balik film itu. Thanos itu sebenarnya ide dari mengumpulkan semua kekuatan-kekuatan yang ada di alam semesta ini menjadi satu. Itu sebenarnya adalah keinginannya untuk menjadi Allah. Iya kan? Itu loh maksudnya. Tapi sebenarnya terus Thanosnya mukanya jelek lagi. Kenapa? Karena antikristus berusaha untuk menggambarkan Allah yang mengumpulkan semua itu adalah villain. Orang jahat. Padahal jelas-jelas di sini bilang, di dalam Kristus seluruh kepenuhan Allah, dalam bahasa asli begini, oleh kebaikan Bapa diizinkan tinggal di dalam dia. Dia pakai kata berkenan. Seluruh kepenuhan Allah itu berkenan diam di dalam siapa? Jadi kalau kita mau bilang Kristus adalah Thanos, tapi baik, lemah lembut, berkorban, bukan nyedot kekuatan dari yang lain. Lihat gak bagaimana dunia berusaha menghancurkan figur Kristus? Membuat anak-anak kita gak suka. Ketika ada satu anak yang kepengenan jadi Thanos dengan tangannya itu. Yang ada 5. Itu yang kayak Pak Leo punya cincin itu. Ada 5 ya. Cincin Thanos. Siapa di sini yang suka batu-batu gitu ya. Bebatuan Thanos. Dan saya bilang gini. Do you know actually that's a picture of Christ? Hah? Tapi kan jahat Pak. Nah, gitu. Kamu seneng glove-nya enggak? Seneng. Do you know that actually Jesus have the power yang lebih hebat dari semua itu? Jadi gini, dunia Hollywood enggak bisa gambarin Kristus utuh. Injil utuh, enggak bisa, setengah-setengah. Tapi ada enggak kisah sebenarnya? Ada. Karena Thanos berusaha untuk mengumpulkan semua kekuatan di muka bumi. Di dalam alam semesta. Semua cerita-cerita Marvel tujuannya cuma satu kan. Berusaha untuk menjadi Allah. Kan itu ceritanya Marvel. Ya kan? Nanti lewat waktulah, lewat apalah, lewat. Yang terakhir Ant-Man itu kan. Yang nonton gak Ant-Man? Ya manusia semut itu loh. Yang masuk ke dalam. Enggak terakhir, yang terakhir. Nanti spill lagi, gak enak nih. Itu. Yang kemarin kamu nonton apa? Dr. Jones. Indiana Jones. Indy. Apa? Apa yang diinginkan sama Archimedes? Archimedes mengatakan apa? Bisa memutar waktu. Whoever rules the time, rules the universe. Waktu saya nonton bilang, Tuhan yang mengatur waktu, bukan Archimedes. Semua keinginan-keinginan itu adalah keinginan yang jahat untuk menjadi Tuhan. Gitu. Saya nggak bisa lakukan ini kalau saya khotbah. Kalau ngajar enak, bisa. Saya cerita banyak yang begini. Oke, saya tutup dengan ini. Pak, kalau gitu apa tanggapan saya? Apa tanggapan kita? Saya mau kutip dari John Owen. John Owen adalah seorang teolog di dalam abad ke-19. Dia bilang begini, karena Kristus yang dinyatakan dalam Injil jauh lebih baik, lebih mulia, lebih penuh dengan cahaya hikmat,
kebaikan ilahi daripada seluruh ciptaan. Tanpa pemahaman ini, semua pikiran manusia, betapapun hebatnya, dengan penemuan-penemuannya, akan terbungkus dalam kebingungan dan kegelapan. The best inventions of human being, tanpa pemahaman ini, hanya akan menghasilkan kegelapan. Sebentar lagi akan keluar film Oppenheimer. Oppenheimer itu adalah sarjana Jerman yang menciptakan atom, bom atom. Hermann von Braun, pencipta roket, yang kemudian menjadikan NASA terbang ke NASA. Selalu dia mengatakan begini, at the end kita kagum. Saudara, Oppenheimer meneliti mengenai atom. Coba perhatikan, bila satu atom lepas, apa yang terjadi? Malapetaka. Satu atom saja lepas. Kan atom itu saling tarik menarik. Satu saja lepas atom ini, seluruh alam, seluruh bumi habis. Itu loh, Tuhan tuh hebat sekali. Atom kan kita nggak bisa lihat, kecil sekali. Ada film Atom Man kan? Atom Man dulu tuh, zaman dulu, lu belum lahir lu kali beberapa saudara ini. Kalau saudara bilang, pernah dengar Atom Man, berarti saudara tahu umur berapa saudara, gitu ya. Mungkin saudara juga dulu udah dilahirkan kembali lagi gitu ya. Oh no, kita nggak percaya itu. Saudara dengar baik, Oppenheimer bilang begini, satu saja unsur atom itu lepas dari ikatannya, malapetaka bumi ini, malapetaka. Itu loh Tuhan kita. Oke, makanya orang yang berusaha menemukan nuklir, apa yang terjadi dengan semua itu? Menghancurkan dunia. Karena penuh dengan kegelapan, gak punya pemahaman akan Kristus. Jadi apa yang kita lakukan Pak? Satu, tundukkanlah seluruh pikiran kita di bawah ketaatan akan Kristus Yesus. Jadikan firman sebagai otoritas kita yang tertinggi. Berikan komitmen yang terbaik saudara untuk mempelajari firman. No matter what happened, study the scripture. Jadikan ini prioritas pertama. Amin saudara. Di tempat ini kita meninggikan firman Tuhan. Inilah suara yang diperdengarkan dari mimbar. Suara yang punya otoritas yang mengubah hidup. Bukan suara Pak Markus. Kalau saya khotbah keluar dari sini, saya mending meninggalkan mimbar ini. Karena firman bilang, kepada orang yang menyesatkan lebih baik tiang batu itu ditaruh di lehernya, celupin aja dia ke Priok sana. Lepaskan dia di laut sana. Berikan komitmen untuk mempelajari. Yang kedua, semua kreativitas kita, imajinasi kita, sehebat apapun itu, biarkan itu dimotori oleh firman Allah. Kemarin, saya Ibu Lena mungkin lagi capean dia. Ibu Lena ini adalah salah seorang yang menjadi penggagas imersif di Indonesia. Jadi kalau saudara pergi ke Museum Nasional, itu imersif yang ada di situ tuh yang bikin dia. Ya, nah kemarin di Hub Live dia meluncurkan hutan hujan. Jadi anak-anak kita ini kan, siapa yang pernah pergi ke hutan? Tuh, cuma berapa? 3 orang, 2 orang di sini yang pergi ke hutan. To the forest Pak ya, bukan woods, forest. Bener-bener jungle gitu loh, jungle yang ada masih ada apa segala macam yang kita bisa tersesat di sana. Nah, hutan. Sekarang anak-anak kita nggak tahu hutan. Jadi caranya oleh dia punya impian karena dia dimotori oleh Pak Emil Salim yang jadi Menteri KLA. Kemarin saya dengar Emil Salim, Pak Emil itu umur berapa tahu nggak? 92 tahun. Ketika dia bicara tentang keanekaragaman hayati, biodiversity, itu suaranya begitu menggebu-gebu. Saya bilang begini sama istri saya, Mes, ini orang yang punya pesan dalam hidupnya, itu makin tua, makin semangat. Dan saya bilang, saya udah lihat saya nanti 92 tahun, kalau Tuhan izinkan. Gua mau kayak gitu. Kenapa? Kalau orang itu punya pesan, apapun pesannya,
Mau itu lingkungan hidup, mau itu pesannya tentang uang, tentang apa. Dia akan dihidupkan dengan itu. Makanya kalau orang yang punya passion itu ngomong sesuatu, misalnya ngomong tentang insurance, maka hidup dia. Nah itulah sebenarnya pesan yang dia mau sampaikan. Dan kalau itu terus menerus dia lakukan, dia akan hidup dengan itu. Dia akan bertahan, dia akan semangat dengan itu. Questions, what is the message yang akan saudara akan pertahankan sampai usia tua? Melampaui batas-batas usia kerjamu. The only message yang kita bisa bertahan adalah Injil. Maka marilah kita bersemangat ketika kita bicara Kristus. Dan saya bilang, aduh Tuhan sampai 92 tahun. Kalau Tuhan izinkan, I'll be like him. Disuruh duduk dia gak mau, berdiri. Dan saya bilang, aduh ampun deh ini. Gimana tahan gak dia ini? Dia malah kuat. Dan saya bilang, suaranya ada otoritas. Nah dia yang bikin imersif segala macam. Jadi saya datang sama Vivi, sama ini Lena ini. Saya kagum, saya bilang, wow kamu membuat kita seperti berada di hutan Kalimantan. Luar biasa. Nanti coba pergi ke Hub Life. Ya anak-anak, bawa anak-anak kecil saudara. Lihat, suruh dia lihat pengalaman, lihat hutan. Gitu. Istri saya bilang, kayaknya kita pernah lihat di mana yang kayak gini ya. Saya bilang, ya iyalah, kamu masuk Winnie the Pooh di Disneyland, nah kayak gini. Bayangin gak saudara? Anak-anak dibawa dengan nuansa apa? Kreativitas. Dan sebelum itu diluncurkan kita doa, kita bersyafaat. Kita mendoakan semua timnya, kreatif timnya itu. Mereka bukan orang Kristen. Tapi mereka mau mengatakan, Pak kami mau didoakan. Karena ini penting menjadi message bagi generasi kita. Yang berikutnya, yang terakhir. Bangunlah pengharapanmu didasarkan kepada kemuliaan Kristus oleh Injil. Dan secara bertahap kita akan ditransformasikan menuju kemuliaan yang sama. Itu sebabnya saudara, perhatikan itu ada logo TC, Transformational, itu ada connection. Tapi a transformational church. Kenapa? Inilah message yang Tuhan kasih kepada kami untuk mengatakan kita ini diubahkan oleh Kristus bertahap demi bertahap demi bertahap.